Selamat datang di playlist Belajar dari Magnus. Mengapa kita harus belajar dari Magnus? Karena dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Di episode kelima seri Belajar dari Magnus, kita akan belajar sebuah teknik yang sangat sederhana namun sangat powerful yang seringkali kita sepelekan. Teknik ini disebut dengan Alekhine Gun. Magnus Carlsen mengalahkan lawannya pada kejuaraan dunia rapid di Riyadh tahun 2017. Lawannya yaitu Salem Saleh, pecatur Uni Emirat Arab. Salem Saleh memulai dengan D4, Magnus menjawab kuda F6, kemudian C4 dan E6. Setelah itu kuda F3. Salem Saleh menghindari terjadi Hindia Ninzo dan dia mengarahkan Magnus untuk bermain Hindia Mentri. Magnus memilih mendorong D5, membawa permainan menuju gambit Mentri. Kuda C3 dikembangkan oleh Salem Saleh. Setelah itu gajah E7 oleh Magnus. Gajah G5 menyerang kuda dan gajah langsung diserang. Gajah mundur ke petak H4, Magnus rokade mengamankan raja, kemudian E3 didorong oleh Salem Saleh, membuka ruang agar gajahnya bisa berkembang dan sekaligus untuk melindungi pion. Di posisi ini, Magnus mendorong B6 bersiap fianchetto, kemudian gajah berkembang ke petak D3. Gajah fianchetto bersiap mengambil pion dan menyerang gajah. Salem Saleh langsung rokade mengamankan rajanya. Kemudian kuda B masuk ke petak D7, lalu menteri E2. Sekarang kedua benteng telah terhubung. Magnus mendorong C5, sebuah langkah yang ditujukan untuk mendobrak petak center. Salem Saleh merespon dengan membawa benteng F, langsung membayang-bayangi menteri. Kemudian pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu kuda C5 menyerang gajah. Salem Saleh terlebih dahulu mengambil kuda. Gajah makan gajah sambil menyerang kuda. Kemudian pion makan pion. Lalu gajah makan kuda. Setelah itu pion makan gajah dan menyerang kuda. Lalu tentu saja kuda makan gajah. Kemudian Salem Saleh mengambil kuda dan gajah makan pion. Pertukaran-pertukaran yang terjadi membuat sekarang Magnus memiliki sebuah gajah sedangkan Salem Saleh memiliki kuda. Salem Saleh juga memiliki sebuah kelemahan pada pion D. Inilah yang akan menjadi titik serang dari Magnus Carlsen selanjutnya. Di posisi ini, Magnus mengajak Salem Saleh untuk menukar kuda dengan gajah, yang mana itu akan membuat posisi Magnus semakin baik. Oleh karena itu, Salem Saleh berupaya menghindari terjadinya pertukaran ini yang bisa merugikannya. Oleh karena itu, Salem Saleh membawa benteng ke petak E1, lalu Magnus benteng ke petak C8, lalu benteng D ke petak A1, setelah itu benteng C7, menteri G3, benteng D7, H3, menteri E7, benteng D2, benteng D8. Setelah itu Salem Saleh juga menyusun benteng. Fokus pertempuran terjadi pada petak D karena petak itu memiliki sebuah pion lemah. Magnus berperan sebagai penyerang dan Salem Saleh akan berupaya untuk mempertahankan pionnya. Gajah mundur ke petak C6, setelah itu menteri E3, lalu menteri F6. Sebuah tekanan tambahan pada pion sehingga benteng-benteng dan menteri putih terkunci untuk lari dari posisinya sekarang. Salem Saleh memainkan raja ke petak H2, kemudian menteri F5, lalu A3 didorong. Gajah kembali ke petak D5, benteng C1. Setelah itu gajah masuk ke petak C4. Kuda ke E4 menyerang gajah, tetapi gajah mundur ke petak A6, lalu benteng C ke petak D1. Setelah itu gajah menyerang kuda bersama menteri. Kuda kembali mundur ke petak C3. Di posisi ini, Magnus Carlsen membawa menteri ke petak G6 mengancam skakmat, tetapi menteri langsung diadu dan menteri kembali ke petak F6 menekan pion D.
Tentu saja Menteri E3 lagi-lagi menjaga pion. Gajah ke C6, lalu Raja ke G1, kemudian Menteri kembali mengancam skakmat. Kali ini Saleh Salem memilih untuk mendorong F3. Setelah itu Gajah D5 kembali mengumpan kuda mengambil gajah, namun kuda ke E4. Sekarang kuda mengundang gajah untuk memakannya. Magnus tidak ingin mengambil kuda karena akan membuat putih memiliki dua pion pada petak center. Tentu saja benteng ke petak C8. Kemudian kuda kembali ke petak C3, lalu Menteri F6. Menteri diadu oleh putih, tetapi Menteri mundur ke petak D8. Magnus Carlsen siap menyusun Alekhine. Benteng ke E1 dimainkan oleh putih, setelah itu benteng C6. Lalu Menteri F4 dan Menteri C8. Putih mendorong H4, berupaya menyerang melalui sayap Menteri. Dan di posisi ini Magnus membawa benteng ke petak C4, langsung menekan pion D. Benteng E kembali ke petak D1, kemudian Menteri D8. Benteng ke petak D3, lalu A6 dimainkan. Setelah itu benteng ke petak D2. Magnus langsung mendorong B5. Setelah itu kuda mundur ke petak D1. Tujuan selanjutnya bisa jadi untuk menyerang gajah dan juga benteng. Di posisi ini Magnus menarik mundur benteng ke petak C6. Setelah itu kuda E3 menyerang gajah. Lalu Magnus Carlsen menyusun Alekhine. Inilah teknik yang disebut dengan Alekhine. Susunan menteri dan juga benteng-benteng pada satu lajur yang menyerang pion. Teknik ini terlihat sangat sederhana, tetapi akan memiliki dampak yang sangat luar biasa, dan kita akan melihatnya dalam beberapa langkah ke depan. Selanjutnya, benteng mundur ke petak D1, setelah itu gajah C4 menyerang benteng. Jika benteng mundur ke petak D2, maka gajah B3. Hal ini akan membuat salah satu benteng berpindah. Setelah itu E5, menteri telah terserang. Menteri G4 akan dibalas dengan gajah mundur menyerang menteri. Menteri G3 dan pion makan pion. Magnus akan mendapatkan sebuah pion bebas yang sangat powerful. Oleh karena itu, di posisi ini Salim Saleh langsung menukar kuda dengan gajah. Kemudian pion makan kuda menyerang benteng, dan benteng mundur ke petak D2. Setelah itu Magnus memainkan langkah yang sangat baik, benteng D5, dengan tujuan selanjutnya adalah mendorong E5. Salim Saleh merespon hal ini dengan menteri E4. Setelah itu E5 didorong, benteng C1 menyerang pion, lalu benteng makan pion menyerang menteri. Tentu saja jika menteri makan pion maka benteng akan jatuh. Oleh karena itu benteng makan benteng. Setelah itu pion makan benteng, dan selanjutnya benteng makan pion. Sekarang Magnus Carlsen memiliki sebuah pion bebas, dan sesuai dengan teori, pion bebas ini harus dipertahankan. Pion bebas adalah harapan untuk membawa kemenangan. Oleh karena itu Magnus langsung mendorong D3 siap promosi pion. Benteng mundur ke C1 menghalangi promosi, dan benteng menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri ke petak B4, kemudian D2 menyerang benteng. Benteng D1, lalu benteng E2 menjaga pion. Menteri mundur ke petak C3. Saleh Salem berada dalam posisi bertahan yang sangat tidak menguntungkan. Magnus kemudian merespon dengan membawa menteri ke B6, skak. Raja H2, setelah itu menteri G6 mengancam skakmat. Di posisi ini Salim Saleh terlebih dahulu melakukan skak dengan menteri C8. Kemudian raja lari ke petak H7. Setelah itu menteri kembali diadu oleh Salim Saleh. Magnus membawa menteri ke petak C2 menyerang benteng, dan Saleh Salem membuat sebuah jebakan dengan pion F4, seolah-olah ingin menyerang benteng.
Apabila sekarang Magnus mengambil benteng, maka hal ini akan berakhir dengan remis yang dimulai dengan menteri F5 skak, raja G8, menteri C8 skak, raja H7, menteri kembali ke F5 skak. Jika G6 didorong, maka menteri makan pion skak, raja H8, menteri F8 skak, raja H7, menteri F7 skak, raja H8, dan akan terjadi sebuah kejadian yang disebut dengan skak mat abadi. Magnus Carlsen tidak terpedaya dengan tipuan dari Salim Saleh. Dia membawa menteri ke petak E4. Setelah itu B4 didorong oleh putih dan Magnus langsung mendorong F5. Menteri pindah ke petak G3. Setelah itu menteri kembali ke C2 mengancam benteng. Salem mencoba memainkan menteri H3, namun setelah itu raja mundur ke petak H8. Harapan Salim Saleh untuk melakukan skak abadi telah hilang. Sampai di posisi ini dia langsung menyerah. Benteng putih terancam. Jika benteng ini pergi, maka pion hitam akan segera promosi. Putih mungkin bisa mencoba langkah lain seperti H5. Namun hal ini akan dibalas dengan menteri makan benteng. Setelah itu putih bisa mencoba untuk memainkan skak abadi dengan menteri makan pion. Namun hal ini akan dihalangi oleh benteng E8. Sampai di posisi ini potensi skak dari putih telah habis, sehingga bagaimanapun juga putih tidak akan bisa menang. Sebuah game yang sangat sederhana dari Magnus Carlsen hanya memanfaatkan teknik Alekhine Gun dan menciptakan pion bebas. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Nasumus.